Perkenalkan, kami dari kelompok IPE 47 Universitas Udayana. IPE atau Interprofessional Education merupakan kegiatan pembelajaran yang diikuti oleh 2 atau lebih profesi yang berbeda untuk meningkatkan kolaborasi dan kualitas pelayanan, serta pelaksanaannya baik di tahap sarjana maupun tahap pendidikan klinik untuk menciptakan tenaga kesehatan yang profesional. Berikut ini akan ditampilkan beberapa pencegahan yang dapat dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19, terutama di tempat-tempat ramai, seperti pasar, yang akan disampaikan oleh teman-teman dari kelompok IPE 47. Tengah pandemi COVID-19 ini, penggunaan masker sangatlah penting. Berikut 3 manfaat penggunaan masker. Yang pertama yaitu menjaga paru-paru dari polusi udara. Jika kita berpergian keluar rumah tanpa menggunakan masker, udara yang kita hirup merupakan udara yang kotor. Hal tersebut dapat menyebabkan penyakit asma dan juga iritasi pada rongga hidung. Oleh karena itu, menggunakan masker dapat mencegah hal tersebut, dan juga paru-paru akan menerima udara yang lebih bersih. Yang kedua yaitu mencegah penularan penyakit. Selain mencegah penularan penyakit COVID-19 dengan memakai masker, kita juga dapat mencegah penularan penyakit biasa seperti flu dan batuk. Yang ketiga yaitu mencegah wajah terpapar dari sinar matahari secara berlebihan. Jika kita keluar rumah menggunakan masker, otomatis hidung, mulut, serta dagu akan tertutup oleh masker. Hal tersebut dapat menghindari terpaparnya wajah kita dari sinar matahari yang berlebihan. Jika wajah kita terpapar dari sinar matahari secara berlebihan, hal tersebut dapat menimbulkan kekeringan, kemerahan, bahkan jerawat pada wajah kita. Oleh karena itu, gunakanlah masker setiap kita berpergian. Terima kasih. Sebelum menggunakan masker, lakukan hand hygiene atau cuci tangan menggunakan sabun atau hand rub. Gunakan masker bedah atau surgical mask dengan sisi yang berwarna di sisi luar. Pastikan bagian sisi masker yang terdapat kawat berada di sebelah atas. Posisikan masker menutupi seluruh bagian hidung, tarik bagian bawah hingga menutupi dagu. Tekuk kawat di bagian atas masker hingga mengikuti lekuk tulang hidung dan pastikan tidak ada celah antara masker dan wajah. Hindari menyentuh masker, terutama bagian luar selama pemakaian. Lepas dengan menarik tali belakang masker, hindari menyentuh bagian luar masker. Segera buang masker ke tempat sampah yang tertutup setelah masker dilepas. Jangan gunakan masker berulang kali. Lakukan kembali hand hygiene atau cuci tangan menggunakan sabun atau hand rub setelah melepas masker. Mencuci tangan adalah salah satu tindakan sanitasi dengan membersihkan tangan dan jari jemari dan menggunakan air ataupun cairan lainnya oleh manusia dengan tujuan untuk menjadi bersih dan membunuh kuman yang ada di tangan dan agar terhindar dari beragam penyakit seperti COVID-19, flu, diare, dan lain-lain. Terima kasih. Untuk menghentikan penyebaran virus corona yang terjadi saat ini, masyarakat telah diinstruksikan untuk melakukan physical distancing atau menjaga jarak antar manusia dengan cara tinggal di rumah, menghindari keramaian, dan menahan diri untuk tidak berkontak langsung dengan orang lain. Saat menerapkan physical distancing, kita tidak diperkenankan untuk berjabat tangan
dan harus menjaga jarak minimal 1 meter jika harus berinteraksi dengan orang lain. Physical distancing dilakukan selama 14 hari karena 14 hari adalah masa inkubasi dari virus corona. Poin utama dari physical distancing adalah memutus penyebaran rantai virus corona. Menjaga jarak minimal 1-2 meter. Menjauhi kerumunan merupakan protokol kesehatan yang harus dilakukan. Kerumunan dapat menyebabkan penyebaran COVID-19. Maka dari itu, menghindari kerumunan merupakan langkah tepat yang bisa dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat dalam mencegah penyebaran COVID-19. Permisi deh. Iya kak. Jangan kumpul-kumpul dulu ya, karena kita harus mematuhi protokol kesehatan 5M dari pemerintah. Oke kak. Oke kak. Baik, berikutnya adalah mengurangi interaksi. Mengurangi interaksi merupakan salah satu langkah penting dalam pencegahan penularan COVID-19 karena tidak dipungkiri lagi bahwa penularan COVID-19 dapat terjadi jika terjadi interaksi antar si pembawa virus dengan orang yang akan terpapar oleh virus COVID-19 itu. Di era yang sudah modern ini, akan sangat bijak jika kita menggunakan media sosial untuk berinteraksi dengan orang lain, untuk berinteraksi dengan teman, kerabat, maupun keluarga yang tidak harus datang secara langsung. Ingat, kita mengurangi interaksi ini bukan hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga melindungi orang lain. Berikut ini teman saya akan melakukan contoh bagaimana untuk mengurangi interaksi dan contoh yang salah bahwa jika kita tidak mengurangi interaksi. Alasan kami memilih pasar sebagai tempat penyembuhan COVID-19 dikarenakan pasar memiliki intensitas keramaian yang tinggi, di mana pasar sebagai sumber ekonomi Indonesia mempunyai interaksi antar pedagang dan antar pedagang yang sangat tinggi yang dapat meningkatkan tingginya penyebaran angka COVID-19 di Indonesia.